Alhamdulillah alladzi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadihi fahadahum sawa'as sabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Buktinya Allah berikan kemampuan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Maka ini kesyukuran yang besar, harus kita syukuri. Kesyukuran yang tidak bisa kita hitung dari nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak disampaikan atau diberikan kepada kita semua. Apalagi dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yaitu sama-sama menyirami hati kita untuk tafaqquh fiddin, memperdalam, menambah pengetahuan, wawasan tentang agama. Bahasa Arabnya tafaqquh fiddin. Nah, ketika kita itu lakukan, berarti kita disebut orang yang bahagia di dunianya. Jadi orang bahagia di dunia itu, kalau menurut Ibnu Abbas ada 7. Di antaranya kita disebut orang yang bahagia di muka bumi ini kalau kita senantiasa semangat tafaqquh fiddin, belajar, terus belajar ilmu agama. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita sekarang ditambah lagi kesyukuran, kita diberikan hati bersemangat untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama. Berikutnya juga kita tentu selalu bersalawat dan salam kepada Khatimul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya awali dari satu pemikiran yang ada di pikiran kita semua, bahwa kita sebagai hamba Allah yang sekarang hidup di dunia, dan tentu kehidupan ini sementara. Ketika akhir dari kita hidup di dunia, apa yang kita inginkan bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Bahasa kita dan doa kita yang kita inginkan akhir dari kehidupan kita di dunia adalah husnul khatimah. Semua mendambakan itu. Semua ingin husnul khatimah. Bagi seorang mukmin yang sudah seperti kita, maksudnya seperti kita, bapak-bapak sudah bisa menjaga sholatnya, sudah kesadaran untuk Allahnya kuat. Kecuali orang yang dalam tanda kutip sholatnya bolong-bolong, maka dia tidak berpikir husnul khatimah. Atau ibadahnya belentang-belentong, maksudnya kadang sholat, kadang tidak. Itu terjadi pada siapa? Misalkan anak-anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, belum muncul kesadaran bahwa penghambaan kepada Allah itu adalah kewajiban, adalah kebutuhan. Belum muncul kesadaran itu. Maka kita semua insya Allah yang hadir di sini kan mendambakan husnul khatimah. Nah, dari pemikiran kita bahwa kita semua ingin husnul khatimah, coba kita sedikit
ke surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Sampai di situ dulu, nanti saya lanjutkan. Sesungguhnya orang yang berkata, Rabbuna Allah, Rabb aku, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Artinya kita sudah berikrar dari semenjak kita berislam, ada syahadah, ikrar. Berarti di sini ada tauhid akidah, keyakinan, keimanan kita kepada Allah, Rabbuna Allah. Tsumma istaqamu, setelah itu kemudian istiqamah. Akidah, tauhid, keyakinan, keimanan kepada Allah, kemudian istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah dalam melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nanti kalau dijabarkan kemudian panjang. Tapi saya lanjutkan dulu dalam ayat berikutnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang berakidah, bertauhid, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dalam ketaatan, akan turun kepadanya malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau kita baca tafsirnya, ternyata tatanazzalu alaihimul malaikah itu turunnya malaikat itu kapan? Saat ajal sudah datang kepada kita. Ketika kematian kita datang, malaikat akan datang. Bagi yang tadi Rabbunallah, qalu Rabbunallah tsummas taqamu. Artinya untuk husnul khotimah, malaikat akan menghampiri dan datang kepada kita. Tadi Rabbunallah tsummas taqamu. Kata-kata istaqamu itulah yang kita lakukan di dunia. Istiqomah dalam ketaatan. Nah, kita berangkat dari situ dulu. Kita ingin husnul khotimah. Untuk husnul khotimah, iman, akidah, insya Allah kita sudah yakin kepada Allah. Tinggal istiqomah. Nah, istiqomah. Malaikat akan turun kepada kita kalau kita ingin husnul khotimah. Baru ayat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Jangan takut, kata malaikat. Seraya membawa pesan dari Allah, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya jangan takut dengan kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Masuk kubur, ada siksa kubur. Tapi jangan takut ketika orang sudah tadi Rabbunallah istiqamah. Nah, berangkat dari sini. Jadi kita berusaha istiqamah. Berangkat dari istiqomah itulah ternyata yang menjadikan kita istiqomah apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Thabatul qalbi, teguhnya hati. Maka judulnya sekarang obat hati atau syifa, lebih cocoknya syifaul qalbi, itu penyembuh hati, bukan sekedar obat. Agar kita istiqomah. Karena kalau istiqamah insya Allah husnul khatimah. Itu poinnya. Semua mendambakan husnul khatimah. Yang kita masih hidup sekarang, usaha untuk istiqamah. Untuk istiqamah perlu thabatul qalbi, keteguhan hati. Nah, untuk teguh hatinya ada penyembuhnya. Sampai di situ runut insya Allah. Sehingga kita bisa tidak ngawang, kita ngajinya, kita menghayatinya, tafakkurnya tidak ngambang. Kita fokus, kita akan menata, mengobati, memberi hati kita agar bisa terus istiqamah. Nah, sebelum ke syifaul qulub tadi, atau penawar penyembuh hati, minimal dalam kehidupan kita di dunia itu, untuk tadi hatinya kita teguh, istiqomah hatinya. Kan kenapa kita kok lalai, kadangkala malas? Apa kira-kira sebabnya, Pak? Hati. Kalau kita sekarang semangat, besok malas misalkan.
Sekarang kita rajin, besok malas. Apa sebabnya itu? Kalau kita pikirkan hayati, ternyata al-qalb, hati kita. Nah, agar hati kita ini terjaga, pertama, ini sebelum nanti ke penawarnya kalau hati kita sakit. Pertama, doa. Ternyata kuncinya yang pertama untuk hati kita istiqamah dan teguh, doa. Minta kepada Allah agar hati kita terus istiqamah. Doanya ada dalam surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu hafal semua. Doanya seperti apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doanya dalam surat Ali Imran. Doa ini dalam surat Ali Imran dibaca oleh ar-rasikhuna fil ilm. Nah, siapa yang baca doa ini? Ar-rasikhuna fil ilmi dalam bahasa Al-Quran. Artinya orang-orang yang dalam ilmunya dalam. Rasikhuna fil ilm. Perangainya baik. Kalau kita baca tafsirnya, rasikhun fil ilm yang membaca doa ini yaitu orang yang berperangai baik, taat kepada Allah, ilmunya dalam, hati-hati dalam memakan makanan, yaitu dia menghindari betul dari yang haram, tawadhu, tidak sombong. Banyak di situ kalau kita baca sifat-sifat rasikhuna fi ilm, orang yang disebut oleh Allah dalam ilmunya. Di antaranya tadi tawadhu, dia menjaga makanannya, terus mau belajar. Kemudian dia membaca doa itu. Kalau kita hayati secara logika, ternyata orang yang sudah berilmu, rasikhuna fil ilm yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran itu, berilmu, tawadhu, tidak mau makan yang haram, masih berdoa, Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan hati ini condongkan kepada kesesatan, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah, petunjuk, ya Allah. Itu doanya kalau diartikan. La tuzigh qulubana, hati ini jangan condongkan kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah, ya Allah. Ini doanya. Biar hati kita teguh sehingga tadi istiqomah. Doa. Kuncinya yang pertama doa. Agar thabatul qalb. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis doanya ada juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yukthir ayyakul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak baca doa. Doanya apa? Dalam hadis, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Makanya disebut ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, teguhkan hatiku ya Allah, ala dinik, atas agamamu, atas ketaatan dengan atau pada agamamu. Jadi ada dua doa ini Pak ya, yang kita nanti bisa baca dalam setiap sholat kita. Yang sudah kita baca doanya, tambah baca doa ini. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Doa. Biar hati kita teguh. Kita meminta kepada Allah karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Maka kita berdoa. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, biar hati kita teguh terus. Berdoa tadi, doanya sudah dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Yang kedua, mujalasatus sholihin. Artinya berkumpul selalu dengan orang-orang soleh. Jadi untuk menjaga keteguhan hati, kumpullah kita dengan orang-orang soleh. Dimulai dari rumah
isinya saleh semua, maksudnya saleh ini yang selalu mengingatkan ternyata untuk istiqomah itu tidak bisa sendirian. Harus saling mengingatkan. Berkumpul di masjid ini, ikut pengajian, barangkali ada sentuhan-sentuhan hati sehingga kita diingatkan semua. Berkumpul di kantor, berkumpul dengan orang soleh. Di masyarakat, berkumpullah dengan orang-orang soleh sehingga saling mengingatkan. Ketika kita lalai, ada yang mensupport. Maka berkumpul dengan orang soleh. Ini bisa kita lakukan. Doa gampang. Kumpul dengan orang soleh. Bapak-bapak sudah alhamdulillah selalu berkumpul di masjid, di rumah, di kegiatan RW, RT. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah kejaga itu namanya hati untuk istiqomah. Karena tadi ya, kembali ke yang awal, istiqomah agar kita husnul khatimah. Berikutnya, setelah berkumpul dengan orang-orang saleh, dan ini perlu latihan yang ketiga ini. Apa itu? Al-ikhlasu fi kulli amal. Al-ikhlas fi kulli amalin. Jadi ikhlas dalam setiap berbuat karena Allah. Ikhlas ini karena Allah. Kita sudah berikrar loh Pak kalau kita akan ikhlas. Apa itu ikrarnya? Setiap sholat kita baca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, nusuki, hidupku dan matiku. Nah sekarang kita mahyaya nih. Hidupku, hidup ini untuk apa semuanya? Tiada lain kecuali hanya untuk Allah. Apapun yang kita lakukan, mau kita kerja cari nafkah, mau kita dagang cari bisnis meraup keuntungan sebesar-besarnya, itu silahkan. Tapi ujung atau yang utama dari niat hati adalah semua karena Allah. Allah berikan keberkahan dari harta misalkan melimpah ruah karena Allah, dimanfaatkan karena Allah. Memberi nafkah anak istri karena Allah. Harus itu ujungnya, hatinya itu. Dan itu perlu latihan, Pak. Perlu latihan. Tidak serta-merta saya juga yang ngomong sudah ikhlas. Ini semuanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Untuk diri sendiri mengingatkan semuanya. Jadi 3 hal ini yang menjadikan tsabatul qalb, keteguhan hati. Doa kepada Allah, jangan lupa doanya dalam Al-Quran ada yang dibaca ar-rasikhuna fil ilm. Kemudian berkumpul dengan orang-orang saleh, berusaha hati kita tadi terus ikhlas. Kalau ada hal sesuatu yang kadangkala menjadikan kita keluh kesah, berkeluh, berkesah, ya langsung tata hatinya, ya Allah, apa gerangan yang terjadi? Kenapa aku mengeluh? Langsung husnudzonlah kepada Allah. Berbaik sangkalah, ini semua qadarullah, apa yang terjadi karena Allah, dan Allah akan menginginkan yang terbaik buat kita. Nah ini pembuka ya, artinya pembuka hati tadi, kita husnul khatimah, istiqomah. Nah minimal yang bisa kita lakukan 3 hal tadi, berdoa, berdoa kan nggak bayar Pak ya, tinggal mau atau tidak hati kita. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh dan berusaha ikhlas dalam semua aktivitas kita sehari-hari. Insya Allah kalau seperti ini kita lakukan, hati kita akan thabat, teguh. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah dan juga ibu-ibu semua yang hadir. Berikutnya ke materi kita yaitu syifaul qalb, penyembuh hati. Karena hati ini tadi ingin istiqomah tapi kadangkala faktanya ada saja penyakit-penyakitnya. Contoh, semoga tidak terjadi kepada kita. Kita lihat teman kita, tetangga kita, umpama ya, ada sesuatu kelebihan rezeki, punya mobil baru misalkan. Kira-kira kita komen apa enggak? Itu, nah, ini contoh. Artinya kan untuk menjadikan komentar kita itu hati yang menggerakkan. Nah, kemudian
ada saudara kita yang khilaf, misalkan juga ini ya, tetangga kita belum mau sholat, nggak mau ke masjid padahal muslim, kita komentar apa enggak? Komentarnya buruk atau mencerca atau menjadikan diri kita lebih baik dari dia atau gimana? Itu masing-masing kita lah. Nah, dari fakta yang terjadi ini tidak bisa dipungkiri, ternyata hati itu kadangkala datang penyakitnya. Nah, penyakitnya hati itu penyakit hati. Ya. Penyakitnya hati diantaranya seperti itu. Pikiran dan hati. Pikiran itu yang logis secara kasat mata aja. Tapi hatilah yang menggerakkan pikiran kemudian terucap dari lisan. Jadi kesinambungan nih, kalau kata Ibnu Miskawah itu kekuatannya ada kekuatan akal, hati, baru terucap dalam tasmiyah, pengucapan dari lisan. Ya, kekuatan dalam kita berpikir secara kasat mata yang kita lihat saja, tapi hati. Makanya dongkol itu di mana Pak? Di hati. Itu kira-kira Pak ya, faktanya seperti itu. Oleh karenanya, ternyata hati kita itu ada penyakitnya. Bahkan orang yang merasa paling soleh, paling benar dirinya sendiri, kemudian menyalahkan orang lain, itu juga ternyata penyakit hati. Banyak penyakit hati itu. Tapi saya tidak sampaikan penyakit hati yang banyak itu, mungkin nanti di momentum berikutnya. Tapi syifanya, penawarnya agar kita tidak seperti itu hati kita. Nah, ini ada satu kitab ya. Judul kitabnya itu Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'Anid Dawa'i Syafi. Jawaban kafi. Kafi itu yang mencukupi, jawaban mencukupi bagi siapa yang bertanya tentang obat penyembuh. Karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini beliau itu Masya Allah, ya, kalau kita baca, menjadi support dan motivasi kita kalau kita baca ini. Karena yang beliau bahas di sini bahwa likulli da'in dawa, ma anzalallahu da'an illa lahu dawa illa lahu syifa. Itu hadisnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti ada penawar penyembuhnya. Allah tidak turunkan penyakit kecuali ada obat, ada penawar, ada syifanya. Termasuk penyakit-penyakit apa yang ditanya di sini dibahas. Kalau penyakit jasmani, apapun penyakit jasmaninya, pasti ada obatnya. Yang zahir namanya, lahir, penyakit lahir. Nah, juga penyakit batin, yaitu amradul qalb, penyakit-penyakit hati, apapun penyakitnya, riya, hasad, dengki, iri, takabbur, ujub, dan seterusnya, pasti ada obatnya. Landasannya hadis Nabi yang sahih ini, ma anzalallahu da'an illa lahu syifa. Allah tidak turunkan penyakit, baik penyakit lahir dan batin, kecuali ada obatnya. Nah, saya lanjutkan. Itu poin yang berikutnya. Jadi penyakit ini semuanya ada obatnya Pak. Kita sakit apapun, mau sakitnya hati ada obatnya. Tinggal kita usaha atau tidak untuk mencari obat itu sebagai wasilah. Dalam buku ini, dalam kitab ini, yang pertama kali disebutkan obat dari penyakit itu, apa kira-kira obatnya? Ada yang bisa menjawab? Nebak ya nebak, nggak apa-apa Pak. Apa kira-kira obatnya? Salat masuk bagiannya. Pertama kali kalau Ibnu Qayyim Jauzi disebutkan di sini adalah Al-Qur'an.
Al-Quran obatnya. Karena ayatnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu dalam surat Al-Isra. Kita turunkan Al-Quran sebagai syifa. Ma huwa shifa. Syifa. Nah, dalam bahasa Arab itu ada syifa, ada dawa. Dawa itu obat, syifa itu penyembuh. Beda ya. Jadi utuh, syifa itu lebih utuh cakupannya. Wasilahnya ada obat. Nah, syifanya hati yang pertama disebutkan Al-Quran. Sekarang kita muhasabah, bapak-bapak, termasuk saya muhasabah. Muhasabahnya apa? Satu, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran selama kita hidup hari ini aja atau kemarin deh. Berapa kali kita berinteraksi dengan Al-Quran? Ini dulu nih, Al-Quran. Kalau sholat, wajib. Sholat wajib. Bahkan yang meninggalkan sholat dengan sengaja minal kabair, dari dosa besar. Karena dalam Islam itu ada targhib wa tarhib. Targhibnya surga, tarhibnya neraka. Kita takut dengan Allah, maka kita sholat. Tapi baca Al-Quran sunnah atau wajib? Ya, baca Al-Quran hukumnya sunnah atau wajib? Mempelajari Al-Quran itu wajib bagi orang muslim. Masa orang muslim gak bisa baca Al-Quran? Tapi kalau berinteraksinya sunnah. Artinya pasti kita dahulukan sholat. Tapi kenapa Ibnul Qayyim di sini menyebutkan syifa'ul qalbi pertama adalah Al-Quran yang disebutkan? Karena ternyata kehidupan kita selain sholat sehari-hari itu kita gunakan untuk tadi komentarin orang. Nah, kenapa kita tidak gunakan untuk yang sunnah, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran? Sehingga insya Allah kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, nah hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu akan terlupakan. Tapi padahal yang kecil-kecil itulah penyakit hati ternyata. Nah, maka kembali ke muhasabah kita. Sekarang betapa kita, ya Allah, apakah kita sudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran atau tidak? Nah, interaksi dengan Al-Quran itu gimana Ustaz caranya? Kita mulai dari yang termudah. Pertama, kita pelajari dulu. Kalau belum bisa baca, kita pelajari cara bacanya. Mulai dari membaca innalladzina qalu, pelajari dan baca. Sehari target minimal sehari, kalau nggak bisa 1 halaman 3 baris. Sekarang HP kita, alat kita sudah banyak Al-Quran. Kita bisa pegang, kita bisa baca. Bisa ditandain minimal 1/2 halaman. Itu kita rutinkan, Pak. Insya Allah Allah akan jaga dari penyakit hati. Ya. Jadi Al-Quran. Nah, naik sedikit kalau sudah nanti bisa membaca Al-Qurannya, mulai memahaminya. Kalau kata ulama itu la takun kal babgha katanya, jangan seperti beo sebagai seorang muslim. Apa itu beo? Beo kan bisa ngomong tuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Dilatih, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ternyata dia tidak paham apa yang dia sebutkan. Sama kita, setelah kita belajar Al-Quran, membacanya, bisa Al-Fatihah, hayati maknanya. Biar kita tidak kayak babgha tadi, kayak beo tadi. Kita Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau tahu artinya, hati itu tersentuh. Kemudian kita baca surat pendek saja, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu kan kalau kita tahu artinya, hayati maknanya, tersentuh. Apalagi kita baca ayat yang panjang. Amma yatasa'alun. Apa artinya?
'anin naba'il 'adzim. Apa? Hayati itu, Masya Allah. Indah kan kalau kita bisa. Dan itu harus belajar. Dan gak ada kata terlambat. Ustadz, saya dulu gak belajar agama umum. Gak apa-apa. Sekarang kita harus mau untuk itu. Sehingga semangat belajar tadi, kembali ke surat Ali Imran tadi, ayat 78, rasikhuna fil ilm. Orang yang dalam ilmunya. Pelajari terus, gak berhenti belajar dia. Hayati. Maka ketika kita baca Al-Quran, salat, atau sedang tilawah, sekarang juga Al-Quran sudah canggih. Ada terjemahannya, tinggal klik, baca, hayati. Masya Allah. Ketika berbicara tentang neraka, Masya Allah, ternyata adab neraka ini betapa menyedihkan, ya Allah. Ketika berbicara surga, Masya Allah, ternyata nikmatnya hidup di surga, ya Allah. Jadi itu Al-Quran. Baca, pelajari, pahami dikit-dikit, baca tafsirnya dikit-dikit. Banyak sekarang kitab tafsir yang sudah terjemahan, baru menghafalkannya. Jadi sebenarnya tingkatan menghafal itu nanti. Yang penting kita baca dulu, hayati, baru menghafalnya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memperhatikan hafalan, ya kan? Alhamdulillah. Perhatikan hafalan, tapi seharusnya tadi dari awal tahapannya itu. Jadi kembali ke tadi, Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran. Bapak pernah mendengar pengajian atau satu riwayat bahwa ketika kita baca Al-Fatihah nih, makanya imam, ini pesan saya untuk imam sholat yang khususnya 5 waktu dan yang jahar, maghrib, isya, subuh, itu kalau bisa imamnya bacanya itu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Berhenti. Karena ternyata kalau kita baca riwayatnya Al-Fatihah, setiap ayat tadi itu malaikat jawab. Malaikat jawab, ya Allah, hambamu, bismillah kan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Pengasih itu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu untuk seluruh umat manusia dan makhluk Allah di muka bumi. Ar-Rahim itu khusus yang beriman kepada Allah. Nah, ketika kita baca itu, malaikat menjawab, ya Allah, hambamu menyebutmu, ya Allah. Maka Allah jawab, malaikat, sampaikan ke hambaku, aku akan selalu mengingatnya, karena dia selalu menyebutku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kepada Rabb semesta alam. Ya Allah, hambamu memujimu, Allah, aku akan jadikan dia terpuji di muka bumi. Itu dijawab setiap ayat. Maka kita ketika menjadi imam, jangan, bukan nggak boleh ya, boleh saja, tapi jangan, karena setiap ayat dijawab itu loh, riwayatnya. Hindari Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Misalkan, baiknya sesuai riwayatnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena setiap ayat malaikat menjawab. Allah jawab lewat malaikat. Gitu. Itu bukan berarti baca yang tadi disambung tidak boleh. Bukan ya, bukan berarti tidak boleh. Baik, jadi saya lanjutkan. Pertama adalah Al-Quran. Ya, kita interaksi dengan Al-Quran. Nah, berikutnya, bagian dari yang akan menata hati kita ini berapa menit lagi ya, insya Allah ya. Saya minta waktu sampai jam 6, nggak apa-apa ya, ada tanya jawabnya setelah ini, karena saya ada acara Pak Haji jam 6:30 di Cibubur. Jadi saya sampai jam 6 ya, nggak apa-apa. Jadi sampai jam 6 tanya jawabnya, jadi insya Allah setelah ini kita cukupkan, kita bisa lanjutkan di pekan berikutnya insya Allah. Jadi jangan banyak-banyak, yang penting sedikit, tapi kita bawa sesuatu. Dan tidak ngambang, apa sih kajian pagi ini. Jadi poin kajian pagi ini adalah husnul khotimah, istiqomah. Untuk istiqomah, doa kepada Allah, berkumpul dengan orang saleh, kemudian berusaha selalu ikhlas. Nah, ternyata
tadi kan berdoa tuh minta hati teguh, ternyata hati ada penyakitnya. Sadar atau tidak, kita kadang-kala tergelincir dengan penyakit hati. Obatnya yang pertama, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Muhasabahnya sudah, gimana kita interaksi dengan Al-Quran? Jangan-jangan baca satu halaman aja, enggak. Nah, tapi yang sudah baca, alhamdulillah, tambah. Jangan-jangan baca Al-Baqarah, enggak udah. Atau tadarusnya Ramadan saja, misalkan. Ini contoh. Nah ini harusnya Ramadan tuh menggembleng untuk tadarus tilawah. Setelah Ramadan kita terbiasa satu halaman. Ini kita sama-sama menyentuh hati kita dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran tadi ya menjadi penenang hati kita. Karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini Al-Quran yang pertama. Yang kedua sebenarnya panjang. Yang kedua juga Ada'iyah itu doa-doa yang ma'thur. Nah, ada doa yang ma'thur, ada yang doa yang kadang-kala dibuat sendiri dengan bahasa Arab. Padahal doa yang pertama itu harus yang ma'thur. Yang ma'thur itu doa yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Itu banyak. Nah, ini juga kita harus berikan pengertian bahwa untuk berdoa itu kita harus ambil dari Al-Quran. Banyak seperti tadi, Rabbana la tuzigh qulubana, itu ada dalam Al-Quran. Doa sapu jagat yang kita kenal, Rabbana atina fid dunya, itu ada dalam Al-Quran. Jadi dahulukan doa yang ma'thur dalam Al-Quran, baru dalam hadis. Nah sementara sekarang di masyarakat banyak sekali doa-doa yang istilahnya buat aja sendiri dengan bahasa Arab, yang penting artinya mantap, itu oke, nggak apa-apa. Tapi bagi kita, karena kita belajar, maka doa cari dalam Al-Quran, kita kumpulkan dalam hadis. Intinya obat yang kedua doa. Perbanyak doa yang ma'thur kita baca. Doa-doa yang ma'thur itu apa? Nanti saya sebutkan atau sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah. Berikutnya ada waktu 10 menit, kita tanya jawab saja. Barangkali Bapak, Ibu-ibu ada yang mau tanya, silahkan. Intinya kita sama-sama di sini untuk menata hati, meningkatkan ketakwaan kita bersama. Tafaqquh fid din tadi, insyaallah penuh berkah, hati kita disirami oleh ilmu-ilmu, dan kita keluar dari masjid ini lebih semangat lagi taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja dulu Pak ya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wal 'afwu minkum. Silahkan sebelum saya tutup dengan salam dan kafaratul majlis, jika ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya, silahkan. Tafadhol. Silakan Pak Haji. Doa. Soleh semua insyaallah berkumpul sama orang soleh. Ya. Baik. Ada kalanya kita di sebuah tempat berkumpul dengan orang yang mungkin menurut kita secara kasat mata tidak soleh, tapi dia punya potensi untuk jadi orang soleh. Nah, kembali ke yang tiga. Kembali ke yang tiga tadi, syarat yang ketiga. Apa itu? Ikhlas. Jadi kita kumpullah dengan orang yang gak soleh menurut kita, gak apa-apa. Tapi niat kita apa? Karena Allah. Ayo, niatnya mengajak. Bukan sampai niat kita ikut ajakan dia. Saya punya kawan orang Kodau, beliau dakwah juga, tapi dakwahnya memang anak-anak pang, Pak. Ditarik sama dia, kumpul kafe, ngobrol ala dia, sampai dia, kalau anak-anak muda itu kan dengan logika, biasanya dengan memberikan pengertian, bukan dengan ceramah-ceramah. Sampai dia bilang waktu itu, ini HP ini dipegang oleh jari yang 5, gitu ya. Jari yang 5 kita mulai dari haji misalkan, ya kan, zakat, puasa. Nah, tanpa sholat jatuh HP. Makanya sholat yang agama tuh katanya. Nah, orang kayak gitu kan nggak usah diceramahin. Oh iya ya, nggak bisa pegang dengan jempol saja. Itu HP loh. Bagaimana hati kita dan diri kita? Mau dia sholat, artinya nggak apa-apa. Ada kalanya kita berkumpul dengan orang yang saleh, tapi niatnya karena Allah untuk mengajak dia. Bukan kita berkumpul dengan orang yang tidak saleh,
tapi ikut apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan. Nah, gitu. Jadi kembali ke niat tadi untuk apa? Insya Allah. Seperti itu. Semoga bisa menjawab Bapak-Bapak ya. Jadi siapapun teman kita, sekitar kita tetap kita rangkul semua. Tapi untuk mensolehkan mereka, untuk menjadikan mereka lebih baik, niat merangkul itu. Sementara kita yang sudah istiqomah, anggap bapak-bapak semua sudah istiqomah kan, subuhnya selalu berjamaah. Teruslah bangun, kumpul dengan soleh itu tadi, itu maksudnya. Sehingga bukan eksklusif, sehingga kita tidak mau berteman dengan orang yang enggak soleh. Itu salah juga. Eksklusif jadinya, enggak, saya enggak mau berteman dengan dia enggak soleh. Nah, itu juga jadi salah hati kita, menganggap diri kita soleh, dia tidak. Padahal bukan dia tidak soleh, mungkin belum mendapat hatinya, maka kita ajak. Insyaallah. Jazakumullah khairan Pak Haji pertanyaannya. Silakan yang lain. Ini kaitan dengan hati. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berusaha interaksi dengan Al-Quran, tapi ternyata hati kita, pikiran kita masih komentar atau ghibah tadi. Kira-kira seperti apa? Apa kita harus berhenti dengan interaksi Al-Quran? Tentu tidak. Lanjutkan kita interaksi, karena semuanya sedang proses. Nah, kan Bapak sering mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah. Kata-kata ittaqu itu bertakwa di situ kata kerjanya perintah, Pak. Perintah berarti mengandung arti continue, terus. Kemudian ada ayat lain Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin yang kamu mampu. Maksudnya adalah kita usaha terus. Kebaikan hati teguh itu usaha. Kalau nanti Ustadz kayaknya kita masih komen, masih ini, langsung. Caranya 3 kalau kita bermaksiat kepada Allah, Pak. Dalam Al-Quran ini, bukan saya, dalam Al-Quran Allah berfirman itu, kalau orang itu secara pribadi zalimi dirinya, kan kalau kita ghibah itu menzalimi diri ya Pak ya. Itu ada 3 caranya. Idza zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru. Ada 3. Langsung ingat Allah. Sebut Allah, ya Allah, ana tadi ngatain orang. Tuh. Karena kita makhluk khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, pasti buat salah. Ketika buat salah, dzakarullah. Ingat Allah, ya Allah, hari ini saya buat salah ya Allah. Kemudian fastaghfaru, istighfar, mohon ampun, astaghfirullahalazim. Walam yusirru, adamul israr. Israr artinya niatkan nggak mau ngulang kesalahan yang kita lakukan hari ini. Itu caranya. Kita berbuat salah setiap hari, ada. Makanya dalam Islam itu ada muhasabah. Muhasabahnya bukan tahunan, setiap tahun ajaran baru atau setiap Muharram, tahun baru Islam, baru muhasabah. Bukan. Muhasabah dalam Islam itu setiap hari. Dan waktunya kapan? Sebelum tidur, kalau Rasulullah lakukan itu. Sebelum menjelang tidur, dia istighfar. Ya Allah, hari ini kesalahan apa sih yang aku lakukan? Ampuni aku ya Allah. Diingat tuh. Dan semoga besok lebih baik aku tidak lakukan kesalahan itu tadi. Itu caranya. Allahu a'lam bishawab. Sudah syuruk ya. Terima kasih. Mohon maaf. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga menambah ketaatan kita kepada Allah. Hati kita terus tambah teguh insyaallah, tambah istiqomah sehingga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.